Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang sekali sore hari ini saya bisa diundang berkenalan dengan orang-orang hebat nih di dalam bidang budaya dan seni. Dan saya diminta untuk bercerita tentang penelitian saya yang saya tuntaskan di tahun 2009 tentang etika dalam lakon Kumbokarno Gugur. Jadi sebenarnya begini, kenapa wayang itu dulu yang pertama. Kenapa wayang? Karena selain saya dari kecil itu tinggal dalam lingkungan Jawa yang dekat dengan wayang, saya suka dengan cerita-cerita pewayangan. Saya juga melihat wayang itu sebagai suatu budaya yang unik. Ya, kita tidak usah melihat bahwa wayang sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi intangible heritage of the world milik Indonesia. Dari Indonesia itu cerita lain, tetapi yang paling menarik dari saya adalah bahwa di dalam wayang kita bisa mengenal hampir semua karakter manusia itu ada gitu. Jadi model ABCDE-nya orang itu bisa kita lihat di dalam wayang. Dan wayang itu adalah penggambaran kehidupan di dunia ini yang sangat kompleks. Kalau kita melihat cerita-cerita legenda-legenda luar gitu ya, ini saya mohon masukan juga tanggapan barangkali yang saya pahami kurang tepat. Misalnya seperti legenda-legenda Cina, mereka hanya mengenal dua dunia saja, dunia atas dan dunia tengah gitu. Tetapi kalau wayang itu di dalam ceritanya itu dikenal dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah. Dewa-dewa dikenal di dalam wayang, manusia dikenal, tapi buta dan lain sebagainya itu juga dimunculkan dalam pagelaran wayang, sehingga wayang menjadi satu hal yang menarik. Nah, kenapa pagelaran? Karena pagelaran itu punya satu konstruksi nilai yang luar biasa yang masing-masing itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari lakon, tidak hanya lakonnya ya, dari lakon, dari sabetannya, dari pocapan dalangnya, lalu kemudian dari tembang yang dinyanyikan oleh sinden, dari bagaimana dodokan dan lain sebagainya itu mengandung satu ikatan yang pada akhirnya membangun satu konstruksi bersama yang kemudian memunculkan nilai-nilai moral yang luar biasa dalam pagelaran itu, ajaran-ajarannya. Sehingga saya sangat menyukai wayang, lalu kemudian saya memilih wayang. Nah, kenapa Kumbokarno? Nah, sekarang setelah wayang, kenapa Kumbokarno? Cerita Kumbokarno menurut saya punya satu cerita yang unik sendiri karena ada dilema moral yang dihadapi oleh Kumbokarno pada waktu itu. Di dalam cerita wayang selain Kumbokarno, saya menangkap yang mengalami dilema luar biasa itu juga misalnya seperti Karno. Pada waktu Karno mau tanding, dia dihadapkan pada pilihan ini saya mau melawan saudara saya atau terikat janji gitu. Nah, Kumbokarno ini berbeda. Kumbokarno ini dia juga dihadapkan pada satu dilema moral, tetapi dilema moralnya itu adalah antara saya memilih kebaikan dan meninggalkan negara saya atau saya lebih memilih negara saya. Right or wrong is my country gitu. Mau benar mau salah negara harus dibela. Problematika etis seperti yang dihadapi oleh Kumbokarno itu saya rasa sangat relevan untuk didiskusikan di era-era sekarang karena sekarang ini kadang-kadang orang kalau melihat, ini kalau kita kaitkan dengan etika Pancasila ya, kadang-kadang kalau kita melihat nih sebenarnya warga negara yang baik itu yang harus yang seperti apa sih? Yang pokoknya apakah warga negara yang baik itu apapun yang diputuskan oleh pemerintah, apapun yang diputuskan oleh negara saya akan support, mendukung gitu, atau apakah memberikan kritik, membangun, memberikan saran, bahkan kemudian kita menarik diri dari pusaran negara demi kebaikan bersama itu juga termasuk warga negara yang baik. Itu problem kita hadapi sekarang. Kalau saya ngajar, kebetulan kan sebagai dosen filsafat, saya diminta juga untuk ngajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di fakultas-fakultas lain. Saya sering benturkan problem ini gitu, saya tawarkan kepada mahasiswa. Misalnya begini, antara Kumbokarno dengan Bisono. Wibisono itu adalah adiknya Kumbokarno, gitu, yang dia punya prinsip politik yang berbeda. Wibisono itu mengatakan bahwa ya sama-sama sebenarnya, sama-sama seperti Kumbokarno bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan Rahwono gitu ya. Rahwono menculik Dewi Sinta, lalu karena kasus penculikan Dewi Sinta itu nanti negara Ngalengko kemudian didatangi oleh pasukannya Rama dan kemudian diserang. Ada peperangan di situ.
sebenarnya Kumbokarno dengan Wibisono itu posisinya sama, posisi politiknya. Dia tidak setuju dengan Rahwana. Dia sama-sama mengingatkan kakaknya, Kak, raja gitu ya, karena rajanya itu perbuatan yang sangat tidak baik gitu, menculik istri orang. Jadi berkali-kali mereka berdua selalu menasihati untuk mengembalikan, Rahwana mengembalikan Sinta. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Nah, hal yang menarik adalah Wibisono justru memilih meninggalkan negara itu dan bergabung dengan pasukannya Romo. Dia dengan mengatakan bahwa saya membela kebenaran, saya membela kemanusiaan gitu. Nah, di satu sisi itu Kumbokarno dianggap sebagai Wibisono dianggap sebagai pengkhianat negara karena dia meninggalkan negaranya dan masuk bergabung dengan pasukannya Romo. Sementara kalau Kumbokarno dia tetap right or wrong is my country. Pada saat maju berperang, Kumbokarno mengatakan bahwa saya maju berperang bukan untuk membela kakak saya, tapi saya maju berperang karena ada orang yang menginjak-injak tanah tumpah darah saya. Dan apapun yang terjadi, siapapun yang menginjak-injak bangsa, negara saya, itu adalah musuh saya. Dan saya harus membela itu. Nah, jadi konsep kepahlawanannya Kumbokarno dia itu di-highlight dalam pagelaran wayang. Kebetulan ini yang saya teliti itu kan Kiseno. Tetapi di dalam pagelaran wayang siapapun gitu dalang itu selalu di-highlight bahwa pada saat maju berperang Kumbokarno selalu mengatakan saya maju berperang bukan untuk membela kakak saya tapi saya maju berperang untuk membela negara saya. Digambarkan secara visual Kumbokarno mengenakan baju putih serba putih pada waktu maju berperang. Dia mengatakan begini bahwa saya memakai baju putih ini adalah suatu simbol. Simbol apa gitu? Apakah sebagai simbol menyerah? Apakah sebagai simbol kesucian gitu kan? Warna putih itu kan kalau tidak simbol suci ya simbol menyerah. Sebagai kalau kita kaitkan dengan simbol kesucian, saya rasa tidak karena Kumbokarno selalu mengatakan bahwa saya tahu saya berada di pihak yang salah. Tetapi di sini Kumbokarno mengenakan baju putih sebagai simbol menyerah. Menyerah sebagai seorang satria tentu saja tidak. Kumbokarno itu di dalam pertempuran di Perang Alengka matinya tragis. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, jadi cuma gembong tok gitu, masih gelundung-gelundung dan lain sebagainya, sampai kemudian Wibisono tidak tega dan bilang sama Romo, Romo langsung hujamkan panahmu gitu, karena sudah tidak tega melihat kakaknya, baru kemudian mati. Dia sudah tahu dia akan mati. Menyerahnya Kumbokarno adalah menyerahkan kebatilan terhadap kebaikan. Dia sangat percaya bahwa saya berperang di pihak yang salah. Saya berperang membela kakak saya yang salah. Untuk itu saya serahkan semua ini kepada kebaikan. Dia tahu bahwa pasukan Rama itu pasukan yang baik. Nah, disinilah ada dilema moral yang luar biasa antara right or wrong is my country, etika politik itu yang benar yang seperti apa gitu, yang pokoknya negara saya mau baik mau buruk saya bela, atau justru malah seperti yang dilakukan oleh Wibisono. Wibisono itu lebih memikirkan bahwa wah ini negara salah, jadi saya akan keluar dari negara ini, saya dianggap sebagai pengkhianat, tetapi kemudian dia membela kebenaran. Nah, kemudian itu saya kaitkan Bapak-bapak dengan teori etika politik dari sisi filsafat. Kalau kita lihat salah satu filsuf yang saya saya rujuk di dalam tulisan saya itu adalah Aristoteles. Aristoteles di dalam teori etika politiknya mengatakan bahwa ada hubungan yang bisa dikaitkan antara manusia warga negara manusia warga negara dan negaranya. Artinya begini, warga negara yang baik kalau dia tinggal di negara yang baik, maka sebagai manusia dia pasti akan menjadi manusia yang baik, menurut Aristoteles begitu. Warga negara yang baik itu artinya dia selalu mematuhi peraturan dalam suatu negara itu. Dia mematuhi peraturan dalam suatu negara itu di negara yang baik, berarti aturan-aturannya adalah aturan yang baik, maka sebagai manusia otomatis pasti dia akan menjadi manusia yang baik. Warga negara yang baik di negara yang tidak baik, maka sebagai manusia dia akan menjadi manusia yang tidak baik. Warga negara baik di negara yang tidak baik, dia menjadi manusia yang tidak baik. Sebaliknya, warga negara yang tidak baik di dalam negara yang baik, maka dia akan menjadi manusia yang tidak baik.
Dan yang terakhir, warga negara yang tidak baik di dalam negara yang tidak baik, maka dia akan menjadi manusia yang baik. Nah, teori itu yang kemudian saya rujuk untuk menganalisa bagaimana etika politik yang kemudian bisa kita lihat di dalam lakon Kumbo Karno Leno itu. Jadi kita melihat konsep kepahlawanan dari sudut pandang etika politik. Bahwa Kumbo Karno dalam hal ini adalah warga negara yang baik di dalam negara yang tidak baik. Karena dia kan membela sesuatu yang salah tadi. Kumbo Karno adalah orang yang warga negara yang baik dan dia berada di dalam negara yang baik, maka rumusan Aristoteles tadi, maka sebagai manusia, Kumbo Karno dianggap sebagai manusia yang tidak baik. Sementara Wibisono, dia adalah warga negara yang tidak baik karena dianggap sebagai pengkhianat negara, berada di dalam satu negara yang tidak baik, maka sebagai manusia, dia menjadi manusia yang baik. Teori etika politiknya Aristoteles seperti itu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan etika Pancasila. Karena negara kita adalah negara dengan ideologi Pancasila. Saya mencoba mengkaitkan bagaimana kejadian yang ada di Ngalengkoi itu dengan etika Pancasila. Bahwa di dalam etika Pancasila kita mengenal sistem hierarkis piramidal pelaksanaan Pancasila. Bahwa pelaksanaan Pancasila itu dilambangkan seperti piramid. Lantai dasarnya adalah lantai sila pertama, di atasnya sila kedua, lalu sila ketiga, 4, 5. Sila kelima itu pucuk. Jadi sila kelima itu luasnya lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan sila pertama. Dasarnya. Apa makna itu dari hierarkis piramidal itu? Artinya bahwa apapun kegiatan, kalau dalam konteks etika Pancasila, apapun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, landasannya harus nilai ketuhanan. Jadi, kalau kita mau melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka nilai kemanusiaan itu harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mau melaksanakan sila persatuan di lantai ketiga tadi, maka saat kita akan melaksanakan nilai-nilai persatuan Indonesia, nasionalisme, maka kita tidak boleh meninggalkan sila di bawahnya, yaitu kemanusiaan dan ketuhanan. Demikian juga seterusnya sampai puncaknya keadilan sosial. Keadilan sosial, kesejahteraan rakyat yang diharapkan oleh Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang demokratis, yang nasionalis, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Landasan ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi yang di bawah itu melandasi. Nah, kembali lagi pada persoalan wayang. Di dalam lakon Kumbo Karno itu tadi, maka kita akan melihat bahwa Kumbo Karno itu berada di sila ketiga. Nasionalis, dia di lantai ketiga. Nasionalis, dia nasionalis yang hebat. Tetapi menurut etika Pancasila yang dilakukan Kumbo Karno tidak etis karena Kumbo Karno melaksanakan nilai-nilai nasionalisme dengan mengingkari nilai kemanusiaan. Dia sudah tahu kok bahwa yang dilakukan itu salah secara manusiawi gitu. Tapi dia tetap right or wrong is my country. Mau benar mau salah negara harus saya bela. Maka Kumbo Karno berada pada posisi melaksanakan nasionalisme dengan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Berbeda dengan Wibisono. Kalau Wibisono beda lagi. Wibisono dia mengingkari nilai-nilai di atasnya, mengingkari nilai-nilai nasionalisme, tetapi dia lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Bedanya antara Wibisono dengan Kumbo Karno seperti itu. Nah, sehingga dari situ saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa nasionalisme, kalau kita berbicara etika politiknya Kumbo Karno itu ternyata dianggap tidak lebih baik dari etika politiknya Wibisono. Bahwa nilai kepahlawanan yang kemudian dimunculkan oleh Kumbo Karno, right or wrong is my country, itu secara etika politik tidak etis. Bisa saya ambil kesimpulan seperti itu. Kenapa? Ya karena itu tadi alasan. Mau kita lihat dari teorinya Aristoteles atau teori etika Pancasila itu mentah semua. Jadi sikap politik etis yang seperti apa yang kemudian diharapkan dari seorang warga negara? Ya yang seperti Wibisono yang membela kebenaran. Dia terus menyuarakan kebenaran. Wibisono berkhianat tidak. Wibisono bergabung dengan pasukannya Rama untuk memberitahukan kelemahan kakaknya pada Rama. Kenapa? Karena Wibisono ingin menghentikan peperangan. Saya memang dianggap pengkhianat, saya mengkhianati kakak saya, tetapi yang saya lakukan demi kemanusiaan. Karena kalau kelemahan kakak saya itu tidak kamu tangkap, tidak kamu ketahui, peperangan ini nggak akan pernah berakhir.
Itu yang dilakukan oleh Wibisana. Nah, apakah memang seperti itu dalam cerita pewayangan? Lalu kemudian kita kaitkan lagi bahwa di dalam cerita selanjutnya, Wibisana di dalam kisah pewayangan itu dianggap sebagai orang yang bukan tidak punya dosa ya, tetapi orang yang bersih sehingga dia bisa moksa pada saat meninggal. Sementara kalau Kumbakarna tidak. Kumbakarna dia harus reinkarnasi dulu di tahun berikutnya di masa Mahabharata, di masa Baratayuda. Ini kan masa Ramayana aja yang saya teliti, tetapi di dalam satu kisah diceritakan bahwa di dalam kisah Baratayuda, Kumbakarna ini harus reinkarnasi masuk ke tubuh Bima untuk menyucikan diri, baru kemudian dia bisa moksa, baru bisa masuk ke surga. Nah, dari situ kemudian kita menarik satu kesimpulan, saya menarik satu kesimpulan bahwa kalau kita berbicara tentang problematika moral atau perdebatan moral tentang right or wrong is my country, sebenarnya etika politik itu kalau kita lihat persoalan moral, dilema moralnya right or wrong is my country itu bagaimana sih gitu. Yang benar secara etika politik itu adalah seorang satria yang punya sikap seperti Wibisana atau seorang ksatria yang memiliki sikap seperti Kumbakarna. Di situ saya mengambil kesimpulan dari 3 sudut pandang itu bahwa kalau kita berbicara tentang etika politik, maka bela negara, ini karena dalam judul saya itu kan etika dalam Kumbakarna gugur bukunya, tetapi asli judul disertasi saya adalah konsep kepahlawanan dalam lakon Kumbakarna gugur tinjauan etika politik. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam kisah yang tadi saya paparkan secara garis besar tadi, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita berbicara tentang etika politik, bela negara itu adalah bela negara yang tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Jadi tidak asal right or wrong is my country gitu, tapi kita juga harus melihat bagaimana posisi negara kita, bagaimana kebijakan-kebijakan yang kemudian harus kita bela, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan baru bagi warga negara kalau dia ingin menjalankan kewajibannya sebagai warga negara agar bisa menjadi warga negara yang baik. Begitu kurang lebih, Mas. Terima kasih. Ini gambaran cerita saya tentang buku dan kehidupan saya yang saya tahun 2009 yang lalu. Sudah agak lama sih kita ceritanya. Makasih Bu Iva, makasih. Ya. Keren sekali. Pada bagian terakhir tadi sempat agak putus tentang etika Pancasila, tapi garis besarnya saya sudah menangkap, Mbak Iva. Oke, menarik sekali ya tentang Kumbakarna tadi ya, paradok tentang etika, tapi begitu Mbak Iva menggunakan etika Pancasila, akhirnya menjadi jelas bahwa memang negara itu seyogyanya ya benar, sehingga orang yang membela, warga negara yang membela itu juga memiliki etika yang katakanlah bisa kompak begitu ya, antara hati nurani dengan apa yang menjadi tujuan, yaitu membela kebenaran dan keadilan yang diupayakan oleh sebuah negara, gitu ya Mbak Iva ya? Ya. Kira-kira begitulah. Nah, sekarang pembicara selanjutnya adalah Pak Agus. Apa suara saya bisa didengar, Pak Agus? Halo Pak Agus. Pak Agus ke live deh kayaknya tadi. Iya, terlempar dari Pak Amar. Halo Pak Amar. Waduh. Ya, halo. Sambil menunggu Pak Agus masuk lagi, kira-kira Pak Amar bisa memberikan satu perspektif tersendiri di presentasi dari Mbak Iva tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bu Iva dan Pak Agus dan semua yang sekarang. Oh, Pak Agus sudah masuk ini. Nah, tadi saya cari-cari Pak Agus. Nah, tak nyemet usut sih. Oke Pak Agus, tadi sempat
hilang, tapi karena sudah muncul lagi, saya sudah kasih ke Pak Ahmad tadi. Sekarang ke Pak Agus dulu. Pak Agus tadi menyimak ya, menangkap apa yang menjadi garis besar dari presentasi Ibu Iva ya. Iya, cuma yang terakhir tadi kelewatan dikit. Kelewatan. Jadi saya ulangi bahwa Bu Iva tadi menggarisbawahi dengan etika Pancasila itu seyogianya warga negara yang membela negara itu memang harus klop antara hati nurani warga negara dengan tujuan dari negara, yaitu membela kebenaran dan keadilan, sehingga apa yang dibela itu juga sesuai dengan hati nurani warga negara. Kira-kira begitu Pak Agus. Nah, sekarang dari perspektif Pak Agus sebagai penulis Serat Centini, mungkin ada kisah tentang apa yang diceritakan dari Bu Iva tadi. Mungkin perspektif dari Serat Centini atau bagaimana, terserah Pak Agus untuk memberikan perspektifnya. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Menarik sekali Mbak Iva tadi. Kalau dalam Serat Centini memang tidak ada penjelasan atau kisah yang menjelaskan tentang Kumbakarna, Ramayana, Mahabharata secara jelas, tidak, hanya sedikit saja disinggung. Di sini saya pendapat pribadi saja sebagai seorang yang mencintai wayang ya, dan seorang yang mencintai negara Indonesia. Saya setuju sekali Mbak Iva dari tinjauan moral Pancasila dan moral dari Aristoteles tadi ya. Saya juga sepakat dengan wayang pun juga saya sepakat kalau Kumbakarna itu memang di bawah Wibisana ya, artinya tidak bisa dibenarkan secara etika kemanusiaan. Sama dengan Bhisma dalam Mahabharata itu kan juga pada akhirnya menyerah setelah dinasihati oleh Kresna gitu ya. Nah, sore ini temanya kan kepahlawanan ya. Kepahlawanan dalam pandangan saya pahlawan apa? Karena bisa juga pahlawan kemanusiaan, pahlawan kebangsaan. Ya. Kalau yang disampaikan Mbak Iva tentang Pancasila, menarik sekali bahwa ya secara kalau kita sebut piramida tadi ya, itu adalah ketuhanan dulu. Memang kalau di Indonesia ini beda dengan wayang. Kalau wayang kan satu agama aja ya, jadi nggak masalah. Kalau kita kan beragam sehingga tidak bisa dibicarakan. Karena itu standarnya berbeda-beda. Nah, yang kedua ini yang penting. Standar yang setelah ketuhanan, kemanusiaan, itu yang paling utama. Kebenaran dengan landasan humanisme atau kemanusiaan. Dalam hal ini saya bisa Rahwana, Kumbakarna, Wibisana dan lain-lain, ini memang jelas sebuah pertempuran antara yang benar dan salah. Kita sampaikan beberapa kisah yang dikonstruksi itu kita sampaikan dulu aja. Misalnya aja Rahwana itu adalah kaitannya ini itu kita sampaikan. Tapi secara umum bahwa ini etika antara Rama atau pihak yang benar dan Rahwana yang salah. Satu yang saya garis bawahi di sini, kalau kita terapkan di Indonesia, itu ada perbedaan mendasar. Apa perbedaannya? Kalau di Kumbakarna itu dia berada pada pihak negara yang salah. Di Indonesia tidak. Ini kita bicara dulu ya, di Indonesia dulu. Indonesia itu yang benar karena kita diserang. Lalu yang kedua, Kumbakarna pada akhirnya membela negaranya. Ini kalau diterapkan ini lebih tepat tanyakan pada orang Belanda atau orang Jepang. Karena yang paling tepat mereka yang menyerang. Nah, seharusnya ya kalau orang Jepang atau orang Belanda itu membaca kisah Ramayana, seharusnya mereka nggak mau menyerang, nggak mau berperang ya. Prajurit-prajurit yang lebih baik menyerah aja ya. Ketika melawan Indonesia, melawan tentara Indonesia, sudah saya nyerah aja. Seharusnya seperti itu. Kembali lagi ke sini. Indonesia
pahlawan-pahlawan kita tuh saya merasa malah lebih hebat dalam artian gitu ya, kayak Diponegoro misalnya. Kebetulan saya juga nulis novel Diponegoro, paham sedikit tahu lah itu ya. Itu luar biasa. Pertama sebagai sosok yang dizalimi, yang kedua dia bangkit dan melawan. Ada dua kelebihan itu. Kalau Kumbakarna tidak. Kumbakarna lebih pada dia maju perang, tapi sudah tidak salah, dan dia tidak usah melawan aja, mengalah aja gitu ya. Memang di situ yang kita respect, kagum, itu memang perang batin dalam diri di Kumbakarna ya. Dari tinjauan saya sebagai seorang sipil ya, itu memang saya lebih suka, lebih setuju dengan apa yang dilakukan oleh Wibisana. Jadi tidak hanya sekedar mengakui bahwa yang benar adalah Romo, tapi dia ikut membelot, ikut dengan Romo. Itu kalau kita padankan Dawes Becker ya, pahlawan Setiabudi, orang semi Belanda yang pada akhirnya memilih Indonesia. Tetapi di militer kan kita nggak tahu ya, karena setahu saya kalau militer itu apa yang diperintahkan atasan ya sudah, dia nggak ada pilihan selain patuh. Nah, Kumbakarna ini dibahas dalam dunia kemiliteran bela negara tepat sekali. Tapi dari sisi orang sipil, ya kita terus terang aja kurang pas. Nah, untuk saat ini ya diterapkan di Indonesia misalnya, ya, saya tetap lebih menyukai Wibisana. Maksudnya seperti ini. Kita punya pimpinan, seperti Mbak Iva bilang tadi. Kalau pimpinan kita kurang bagus, apakah harus ikut atau bagaimana? Menurut saya ya seperti Wibisana. Tapi bukan berarti terus meninggalkan negara, bukan. Tapi tetap kemanusiaan itu harus diutamakan. Kebangsaan, bukan berarti tidak nasionalis, bukan itu ya. Nasionalisme itu harus menyertakan kemanusiaan ya, seperti mengulang baik aja. Jadi sementara itu dari saya, tanggapan saya tentang pemaparan dari. Terima kasih. Makasih Pak Agus atas pemaparannya. Jadi agak sedikit berbeda tadi Mbak Iva. Halo Mbak Iva. Wah Mbak Iva. Ya, siap. Harus tetap fokus Mbak Iva. Belum selesai diskusinya. Jadi Pak Agus tadi sedikit berbeda, cuman banyak setujunya dari Mbak Iva. Jadi kalau mau dikontekkan dengan Indonesia, mungkin Indonesia itu sudah pada posisi yang benar gitu ya. Cuman kalau misalnya itu negaranya itu pada saat zaman Belanda ada invasi Jepang, tentunya juga semakin benar negaranya, posisi negaranya. Nah, kemudian ada Pak Amar di sini. Halo Pak Amar. Halo. Wah, sepertinya belum berhasil ini. Halo Pak Amar. Ya, halo. Bagaimana? Agus sudah selesai. Baik, bagus. Cuman gambarnya belum terlihat. Gambar sama ada. Feedback. Sudah. Oke, sip. Silakan Pak Amar memberikan pandangannya. Iya, saya mulai lagi. Selamat sore. Hormat saya untuk Bu Iva, Pak Agus, dan Mas Ma'ruf yang tambah ganteng. Saya senang sekali. Alhamdulillah saya